Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang keselamatan di jalan raya. Sejak belakangan ini, tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat. Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu. Langkah-langkah salah satu usaha mengurangkan tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contohnya melalui mata pelajaran PKJR atau Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib dan mematuhi peraturan yang ada. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas, di mana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun, keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan. Pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Penyuluhan melalui media massa, Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas atau PPKL. 2. Perbaikan peraturan perundangan, tata cara mengemudi, penegakan hukum. A. Pengertian jalan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lari, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung. B. Pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan raya ini mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Penggunaan diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. C.
Pengertian keselamatan di jalan raya, suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. D. Klasifikasi jalan raya. 1. Jalan arteri. 2. Jalan kolektor. 3. Jalan lokal. 4. Jalan lingkungan. 1. Jalan arteri. A. Jalan arteri primer. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagai berikut. Kecepatan rencana 60 km per jam, lebar badan jalan 8,0 meter, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. B. Jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder adalah sebagaimana berikut ini. Kecepatan rencana 30 meter per jam, lebar jalan 8,0 meter, kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata, tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan kolektor. A. Jalan kolektor primer. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan primer adalah sebagai berikut. Kecepatan rencana 40 km per jam, lebar jalan 7,0 meter, kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. B. Kolektor sekunder. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah kecepatan rencana 20 km per jam, lebar jalan 7,0 meter. 3. Jalan lokal. A. Jalan lokal primer. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagaimana berikut. Kecepatan rencana 20 km per jam, lebar badan jalan 6,0 meter, jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. B. Jalan lokal sekunder. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti di bawah ini. Kecepatan rencana 10 km per jam, lebar jalan 5,0 meter. 4. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat ya guys. Like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video materi ini. Dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian masih mau mendengar suara saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.